Selamat datang. Sering dengar istilah blended dan hybrid learning kan? Keduanya ini sering banget dianggap sama, padahal sebetulnya ada satu perbedaan yang fundamental banget. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya yang bikin mereka beda. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah blended dan hybrid learning itu cuma beda nama aja untuk hal yang sama? Jawabannya singkat. Enggak. Dan saya jamin, di akhir pembahasan ini, Anda bakal tahu persis di mana letak perbedaannya. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kondisi kelas digital sekarang, terus kita definisikan istilah-istilahnya, baru deh kita masuk ke inti perbedaannya. Setelah itu, kita lihat untung ruginya dan ditutup dengan sedikit gambaran soal masa depan pembelajaran. Bagian pertama, kelas digital era baru. Jadi, sekarang ini dunia pendidikan itu bukan lagi soal milih antara belajar di kelas atau belajar online. Pertanyaannya udah berubah jadi, gimana caranya kita bisa menggabungkan keduanya dengan cara yang paling pas dan cerdas? Lanjut ke bagian 2, memahami istilah. Nah, biar nggak salah kaprah, kita harus samakan dulu persepsi kita. Yuk, kita bangun fondasi yang kuat dengan benar-benar paham apa arti dari masing-masing istilah ini. Oke, yang pertama blended learning. Gampangnya gini, intinya itu ada di kombinasi metode. Bayangin dalam satu mata kuliah, hari Senin Anda belajar tatap muka di kelas. Terus hari Rabu Anda ngerjain tugas sambil nonton video materi secara online kapan aja Anda sempat. Nah itu dia, ada campuran antara kegiatan di kelas dan online yang waktunya nggak harus barengan. Dan perlu Anda tahu juga, blended learning itu modelnya macam-macam loh. Nggak cuma satu, ada yang namanya model rotasi, ada model fleksibel, dan banyak lagi. Ini nunjukin kalau pendekatannya itu luas banget, bisa disesuaikan sama kebutuhan siswa dan pelajarannya. Nah, sekarang kita ke hybrid learning. Kalau yang ini, kata kuncinya adalah waktu yang sama atau simultan. Coba bayangin, seorang dosen lagi ngajar di kelas. Di dalam kelas itu, ada mahasiswa yang hadir langsung. Tapi di saat yang persis sama, ada mahasiswa lain yang ikut kelas itu lewat Zoom dari kosan atau rumah mereka. Semuanya terjadi barengan secara live. Bagian ketiga, perbedaan kunci, yaitu waktu. Nah, kita udah pegang definisinya masing-masing kan? Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam. Di mana sebetulnya letak perbedaan paling mendasar di antara keduanya? Jadi ini dia poin krusialnya. Blended learning itu fokusnya ke kombinasi metode, gimana cara belajar online dan offline digabung dari waktu ke waktu. Sementara itu, hybrid learning fokusnya ke fleksibilitas kehadiran, di mana Anda berada saat belajar, entah itu di kelas atau di tempat lain, tapi di waktu yang sama. Jadi yang satu itu soal apa dan bagaimana, yang satunya lagi soal di mana. Tabel ini ngebantu banget buat ngejelasinnya. Coba deh, lihat baris waktu. Blended itu sifatnya terpisah atau asinkronus, sedangkan hybrid itu barengan atau sinkronus. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana waktu itu jadi pembeda utamanya. Di blended, teknologi itu mendukung campurannya, tapi di hybrid, teknologi itu jadi jantungnya, jadi inti supaya semuanya bisa jalan serentak. Kita lanjut ke bagian 4, manfaat dan tantangannya. Walaupun beda, ternyata keduanya ini punya keuntungan dan tantangan yang mirip-mirip loh. Kalau kita lihat sisi positifnya, dua-duanya ini sama-sama bikin belajar jadi lebih fleksibel buat siswa. Mereka juga membuka akses pendidikan jadi lebih luas, nggak terbatas sama tembok kelas aja. Dan kalau dirancang dengan benar, keduanya bisa mendorong siswa buat lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Tapi tentu aja ada tantangannya. Dua-duanya butuh kesiapan teknologi yang matang. Bukan cuma soal punya alatnya, tapi juga bisa pakainya. Terus, desain pembelajarannya juga harus dipikirin betul-betul, karena ini bukan cuma mindahin materi ke online. Belum lagi urusan manajemen kelas yang jadi lebih rumit dan gimana caranya menjaga interaksi tetap berkualitas untuk semua orang. Bagian kelima, masa depan pembelajaran. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Memahami perbedaan ini tuh bukan cuma soal hafalan istilah, tapi soal gimana kita bisa merancang masa depan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif. Kita ambil contoh nyata ya, di bidang seperti pendidikan agama Islam misalnya. Kedua model ini bisa sangat membantu. Model-model ini bisa mendukung pembelajaran yang lebih mendalam lewat forum online, memfasilitasi dialog tentang nilai-nilai, dan ujung-ujungnya membantu membentuk karakter, baik itu lewat interaksi di kelas maupun di dunia maya. Jadi, kalau Anda cuma mau ingat satu hal penting dari semua penjelasan ini, ingat aja ini. Blended itu beda waktu, hybrid itu waktu yang sama. Udah sesederhana itu. Yang satu menggabungkan metode dalam rentang waktu yang beda, yang satu lagi menggabungkan lokasi dalam satu waktu yang sama.
Dan sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Seiring teknologi dan pendidikan yang makin menyatu, kira-kira apakah suatu saat nanti batas antara kelas fisik dan kelas digital bakal benar-benar hilang total? Mungkin itu pertanyaan yang akan dijawab oleh generasi pembelajar selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.